Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raden Adrian Raffi Prasetyo. Saya di sini pengganti modul 7 ya, harusnya Mas Trio. Saya ini mengganti Mas Trio karena ada beberapa alasan. Nah, di sini kita ke modul 7 selanjutnya, modul 7 tapi di sini modul 8 ya untuk modulnya, materi modulnya, tapi kita ke pertemuan ke-7 modul 7. Yang berjudul ini binary and BCD counter bit control input, dan nanti modul pertemuan 7 ini kita ketambahan satu materi lagi yaitu shift register. Jadi di sini ada dua materi dalam satu pertemuan. Nah, yang materi pertama yaitu ini binary and BCD counter. Tujuannya seperti yang di modul, bisa kalian baca sendiri ya nanti. Lalu kita ke pertama dulu, percobaan pertama yaitu namanya ini debouncer. Ini disingkat aja DBX. Nah, debouncer itu apa? Ini dari internet seperti ini. Usaha penutupan palsu suatu kunci atau saklar yang telah dikenali sebagai satu cara untuk mengunci sinyal masuk, atau juga berarti mengenalkan waktu tunggu yang memberi jeda sebelum dilakukan proses transmisi kembali. Jadi kata kuncinya yang di sini ada waktu tunggu yang memberi jeda sebelum proses transmisi data kembali. Maksudnya itu di sini kita ada dua input dan satu output ya. Input data atau clock, input data dan clock, lalu output data. Nah, di sini ada proses yang dimana rising edge. Jadi maksudnya rising edge itu seperti modul-modul sebelumnya, rising edge itu apabila dari 0 ke 1. Jadi nilai di variabel clock itu dari 0 ke 1. Jadi kayak apa namanya, perubahan nilainya. Jika ada perubahan nilai dari 0 ke 1, maka ini dieksekusi. Nah, maksudnya menunggu, outputnya itu nggak langsung sesuai data. Jadi di sini pas dia di clock, data akan masuk ke OP1 dulu, variabel OP1. Nah, variabel OP1 yang sebelumnya itu masuk ke OP2, yang OP2 masuk ke OP3. Jadi dia data ini kalau mau ke output dia harus melewati tiga kali clock. Ini bisa kalian tambah lagi, berarti nanti 4 kali clock. Kalian tambah nyampe OP4, kalau 5 kali clock nanti OP5. Nah, itu gunanya untuk apa? Yaitu untuk memberi jeda sebelum ada transmisi kembali. Nah, jadi ini saya DBX step top entity, saya compile. Udah ya. Oke, habis dikompil langsung kita buat waveformnya. Di sini not finder list the clock data sound op data, aku pindahkan langsung oke. Nah, clock itu dia cenderung berubah terus menerus, jadi berubahnya sering ya. Kita buat 10 seperti ini. Kalau yang data itu cenderung lama, jadi kan dia kan perubahannya setiap 3 kali clock ya kalau kita lihat. Jadi 1, 2, 3, jadi di sekitar 40, 50, 60, 70. Nah, jadi ini 70. Ya, nanti kita lihat yang pas bagian sini. Lalu kita oke. Yes. Ada error karena belum tak ganti ke Quartus. Run. Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi di sini untuk datanya itu biar bisa, jadi kalau 0 kan nggak ada data, kalau 1 ada data ya. Jadi kalau dia apa namanya
Kalau dia ada datanya satu, dia membutuhkan rising edge 3 kali. Jadi di sini ya ada 1, 2, rising edge itu yang pas dari 0 ke 1, jadi yang di sini rising edge. Jadi kita harus butuh 3 kali pengklokan, jadi 3 kali rising edge, 1, 2, 3, dia baru mau datanya ini dikeluarkan. Jadi 1, nah terus kan datanya kan 0, nah datanya itu nggak akan berubah sampai ke rising edge lagi. Jadi OP datanya itu 1, ada clock lagi, dia baru mau turun. Jadi kalau ada clock baru berubah. Nah perubahannya itu di sini terdelay karena ada debouncer, dia terdelay 3 kali clock. Kalau untuk mengenolkan data, dia butuh hanya 1 kali perubahan aja, 1 kali clock. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita coba ke PDF-nya. Nah di sini clock itu kan dia seperti sementara ya, jadi dia nggak butuh switch, jadi aku pakainya key. Nah ini dari scriptnya itu aku ubah ke block, kan kalian udah tahu ya caranya, yang klik kanan terus nanti create symbol file. Jadi ini untuk data aku pakai SW, switch bisa 1 terus 1 atau bisa terus-terusan 0. Key itu hanya sementara, momentary, jadi di push button gitu, jadi hanya klik sementara. Jadi itu sifatnya seperti clock. Lalu aku top entity yang percobaan 1, saya compile. Untuk gelombangnya sama ya, jadi langsung aja ke hardware-nya. Oke, udah. Lalu ke hardware, add file, output file, dpx, aku start. Nah kita ke hardware. Jadi di sini kita pakainya key 3 itu ini sama SW0. Nah jadi key itu untuk clock, jadi pas aku pencet, nah aku nggak mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini aku pencet. Nah itu maksudnya aku pencet ya. Nah jadi ini karena SW nya masih 0, berapa kali pun aku pencet dia nggak akan menyala. Jadi ini indikatornya kan LED G0 di sini, LED G0 yang ini. Nah ini aku atasin, berarti ini datanya udah 1 ya. Aku clock sekali, 2 kali, 3 kali, dia baru nyala. Ini datanya tak turunin, kalau belum tak clock dia nggak bakal mati, karena clock itu untuk merubahnya. Jadi untuk perubahannya itu kita butuh clock, rising edge nya itu dari 0 ke 1, ya, dia baru mau. Jadi seperti itu untuk yang percobaan pertama debouncer. Sekarang kita lanjut ke percobaan kedua. Nah di sini percobaan kedua itu yaitu counter dengan clock manual. Jadi sebuah counter itu yang menambah ya, jadi menambah dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah itu ke pakainya kita clocknya manual, jadi kita masih pencet. Nah nanti maksudnya manual otomatis itu nanti bisa kita lihat di percobaan ketiga. Nah ini kita pakai script dpx yang sama kayak tadi, kita coupling atau kita gabung dengan counter. Ini script counter. Nah di sini script counter ada load, clock, reset itu untuk input. Lalu ada cout itu outputannya ya. Ini tak buat 7 down to 0. Jadi 8 bit counternya. Nah di sini maksudnya counter di sini ini. Jadi kalau ada reset, jika resetnya 0, maka countnya itu akan kembali lagi ke 0.
Nah, lo di sini jika kita nggak mencet resetnya, berarti kalau kita pencet clocknya, nah ini jika loadnya 1 dia akan bertambah. Kalau enggak ya udah berarti enggak, berarti countnya itu 0. Nah, maksudnya itu di sini jika apa namanya, jika loadnya itu 1 dan dia di clock dan loadnya itu 1, maka countnya akan bertambah. Nah, ini if di dalam if ya. Nah, jika dia udah sampai di 111 maksudnya udah mentok, nah nanti dia akan balik lagi ke 0. Mungkin tak buat seperti ini biar lebih mudah. If else, jadi if yang ini itu else nya itu yang ini. Nah, ini cout sama count itu maksudnya countnya itu diubah ke variabel cout. Count ini kan masih variabel proses ya, jadi masih di arsitekturnya, jadi di dalam prosesornya. Nah, cout ini nanti variabel untuk mengeluarkan datanya itu. Nah, kita langsung coba aja ya. Ini aku ctrl Z biar nggak usah di save. Kita langsung aja ke percobaan kedua. Nah, ini aku pakainya key pakainya key 3, karena kalau untuk clock lebih idealnya itu dia pakai push button. Oke, aku top entity, langsung aku play. Yes. Oke, udah ya. Nah, habis ini langsung aja ke programmer, nanti langsung diupload. Nah, kita ke hardware. Nah, di sini kita pakai key 3 dan di sini seperti di percobaan kedua, kembali lagi. Datanya kita pakai SW2, loadnya kita pakai SW3, ada resetnya, jadi ada reset di key 0 ya, SW2, SW3 sama key 0. Jadi untuk debouncer sama kayak tadi, dia butuh output 3 kali baru LED-nya nanti apa namanya nyala, jadi LED G6 di sini. Nah, kita kembali lagi ke hardware. Di sini ya SW2 kan 0, 1, 2 sama 3. Di sini yang untuk debouncernya. Di sini pas aku pencet 3 kali, nah, LED-nya akan nyala. Oke, 0 ya. Nah, di sini untuk display counternya itu sendiri. Jadi kalau tadi kan loadnya masih 0 ya, counternya nggak akan nambah. Loadnya itu harus bernilai 1. Nah, jadi seperti ini. Tuh, nah, dia akan bertambah. Nah, karena counter itu dia butuh rising edge, maksudnya nilainya harus butuh berubah. Jadi kita harus matiin dulu yang di bouncernya, kita matiin. Nah, lalu nanti kita nyalain lagi, baru dia mau bertambah. Nah, misal aku matiin, nah ini loadnya tak akan di 0 ya. Ini aku nyalain lagi yang di bouncernya, tuh nyala, tapi ini enggak bertambah karena loadnya aku 0 kan. Jadi kalau loadnya 0, counternya enggak mau bekerja, mudahnya seperti itu. Jadi kalau load 0, counter yang VDF counter itu enggak akan mau bekerja. Yang ini kan dia kan clocknya kan butuh dari ini, debouncer ini. Oke, jadi itu untuk percobaan yang kedua. Nah, percobaan kedua kan cout-nya kan 8 bit ya, 8 bit, sedangkan untuk binary-nya kan 4 bit. Jadi ini aku buat 2 binary, jadi nanti dia akan bisa sampai 82 pangkat 8.
itu mungkin 256 atau berapa, itu sangat banyak. Nah di sini dia tak ubah ini ke hexa. 3 4 5 6 7 8 9. Nah ini kan 9 kan. Nah kalau dia desimal kan harusnya 10 1 0, tapi ini aku pakainya yang hexa, jadi dia nanti 0A. Nah jadi kita pakainya sistem bilangan hexa. Nah nanti di sini kalau hexa kan, kalau yang dua seperti ini kan tampilannya nanti FF. Karena sangat panjang, nanti aku skip aja untuk tampilannya. Nah lalu kita next ke percobaan ketiga. Nah untuk percobaan ketiga ini yaitu kita pakainya counter dengan clock divider dan itu otomatis. Nah maksudnya gimana? Lalu kita compile. Nah di sini clock divider itu di modul sebelumnya sudah ada ya, jadi kalian udah bisa mengerti ini clock divider itu bagaimana. Jadi ini ada inputnya, itu ada clock sama reset. Jadi reset itu untuk mengembalikan lagi semua nilai ke 0. Kalau clock itu untuk yang sebagai pentriggernya. Ini outputnya. Nah jadi ini ada integer sama stg logic. Nah jika dia reset maka count akan kembali lagi ke 0. Nah ini clock divider itu yaitu untuk seperti hampir sama seperti di bouncer untuk mendelay, tapi di sini tuh mendelay clocknya. Nah jadi ini jika makin kecil nilainya count, jadi ini count, nah maka makin cepat, dan sebaliknya. Nah karena di sini kita kalau misal makin banyak ya, jadi di sini clocknya itu harus mengclock sebanyak 800 ya, 8 juta ini, 8 juta kali. Dia di sini clocknya yang input clock ini nanti dia harus mengclock itu 8 juta kali baru keluar counternya baru keluar 1. Nah kalau semakin dikit kan berarti kan dia hanya butuh ngeloopingnya kan hanya butuh sedikit kan. Nah itu ini udah itu. Jadi di sini A12 ya. Nah ini yang menarik di sini A12. Kalau kalian lihat di pin assignment, F A12 ini yaitu clock 24. Maksudnya 24 itu adalah clock internalnya dari kitnya itu sendiri, dari kit Alteranya ini. Jadi di sini Altera itu ada clock internal, clock bawaan. Nah itu yaitu ada beberapa pilihan. Di sini ada clock 27, 24, ada clock 50. Beda clock nanti juga beda kecepatannya. Nah di sini berarti dia ini otomatis, kita nggak perlu pencet-pencet lagi. Nah ini load di sini itu ya sama counter. Kalau dia loadnya 0 maka counternya nggak akan bertambah. Nah, tadi udah aku compile, lalu aku upload. Nah bisa kalian lihat yang di ini dia kedip-kedip itu kecepatan clocknya. Mungkin terlihat lambat ya, kalau sebenarnya itu clock itu sangat sangat cepat, megahertz. Ini karena kita pakai clock divider, dia akan mendelay clocknya itu. Jadi dia di clock
8 juta clock dia baru mengeluarkan counter 1. Jadi ini setiap LED yang menyala ini dia udah melaksanakan instruksi perulangan 8 juta kali di clock divider baru clocknya nyala. Jadi ini sangat cepat. Nah ini loadnya kan masih 0 di SP9. Kalau loadnya ini 1, dia baru mau mengcounter C, D, E, F, habis itu 10. Nah, ini dalam bentuk hexa ya. Kalau SW nya 0 ya dia nggak mau. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, di sini itu percobaan ketiga, yaitu percobaan terakhir untuk materi binary and BCD counter. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya ini kita akan membahas shift register. Jadi kita akan balik lagi ke praktikum dasar teknik digital. Jadi shift register ini sudah pernah kita pelajari di praktikum dasar teknik digital. Di sini hanya mengingat saja. Jadi yang dimaksud shift register dilihat dari namanya saja sudah terlihat shift register. Berarti artinya dia menggeser register atau menggeser data. Intinya dia seperti itu. Di sini sudah disediakan sebuah script di mana di script ini menggunakan serial in dan clock sebagai input, kemudian key-nya dia sebagai buffer 3 down to 0. If CLK even and CLK 1, then key diisi data dari serial in dan buffer key 3 down to 1. Oke, kemudian script ini kita ubah ke blok diagram menjadi seperti ini. Shift register. Nah, di sini juga terdapat 4 rangkaian DFF yang dirangkai secara seri. Nah, DFF ini, rangkaian 4 DFF ini sebenarnya adalah rangkaian shift register. Ini hanya sebagai pembanding nilai bahwa nilai dari shift register ini benar atau tidak. Nah, untuk komponen DFF ini kita bisa dapat di insert simbol. Nah, di sini kita tinggal cari DFF. Nanti dia muncul seperti ini. Kemudian kita rangkai seperti pada layar. Kemudian setelah itu kita upload ke hardware. Di sini kebetulan sudah saya siapkan untuk pin plannernya. Tinggal kita upload. Oke, untuk SW0 ini dia sebagai data. Oh iya, untuk BDF di sini kan terdapat data yang dihubungkan ke serial in dan D. Kemudian ada clock di sini. Clock divider ini untuk materi sebelumnya sudah dibahas. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi tentang clock divider. Saya hanya ingin menjelaskan yang shift register. Jadi terdapat data dan clocknya ini kita hubungkan ke clock divider. Clock pada clock divider ini kita hubungkan, kita set pinnya di pin internal clock. Jadi untuk hardware dari Altera ini memiliki internal clocknya. Nah, untuk kecepatan internal clocknya itu kemarin untuk clock dividernya itu sudah dibahas. Jadi itu ada di script pada clock divider. Tempatnya ini aku kasih tahu aja, tempatnya ada di sini. Nah, ini ada node-nya juga. Makin kecil angka ini,
angka count makin cepat. Sebaliknya, jika ini angkanya semakin besar, maka clocknya itu semakin lambat. Nah, di sini untuk clock internalnya itu berada di pin L1. Seperti itu. Oke, tadi sudah diupload. Untuk datanya sendiri itu menggunakan SW0 dan untuk resetnya itu menggunakan SW1. Nah, reset di sini digunakan untuk menampilkan datanya. Nah, sebenarnya ini data sudah tertampil. Nah, supaya lebih jelasnya, ketika datanya kita ubah 1, maka ketika kita tampilkan, nah, kemudian ketika datanya kita ubah 0, kita tampilkan. Nah, ini yang dinamakan shift register. Ketika datanya yang ditampilkan hanya 1, tampilkan, matikan, nyalakan, nyalakan lagi datanya. Nah, tadi untuk yang LED hijau ini digunakan untuk output dari rangkaian DFF. Yang DFF yang dirangkai sebanyak 4 tadi. Kemudian untuk yang LED merah ini digunakan untuk output dari blok shift register seperti itu. Nah, itu ya, ini yang dinamakan shift register. Dia datanya geser. Nah, dia kan geser kan. Ketika datanya 1, maka dia akan menampilkan data 1 dan menggesernya. Tapi ketika datanya itu 0, ketika datanya 0 dan kita tampilkan, nah, dan data 0 ini juga bergeser seperti itu. Oke, itu untuk percobaan pertama. Kita lanjut ke percobaan kedua. Nah, di percobaan kedua ini sama, dasarnya sama, dia sama-sama shift register. Hanya bedanya untuk shift register tadi kan itu datanya hanya berpindah dari kiri ke kanan. Nah, untuk percobaan kedua ini datanya bisa kita balik. Bisa dari kiri ke kanan, bisa juga sebaliknya dari kanan ke kiri. Nah, pada rangkaian ini kita lihat scriptnya. Jadi untuk scriptnya sebagai berikut. Kita menggunakan CLK clear sebagai inputan, RSI LSI direction sebagai input, kemudian key-nya sebagai buffernya. Kemudian pada proses clock dan clear, nah jika clear-nya 0, maka output buffer key itu dinolkan. Kemudian jika clock event NCLK 1, dan case di sini memilih case directionnya ketika directionnya 0, maka key 2 down to 0 dan LSI L itu left, dia berarti kan menggeser ke kiri. Kemudian jika directionnya 1, maka key-nya diisi RSI dan key 3 down to 1. Nah, selain itu order dan dinolkan seperti itu. Oke, jadi ini untuk scriptnya. Kemudian kita ubah ke ke blok diagramnya. Untuk blok diagramnya tertampil seperti pada layar, ada clock, clear, RSI, LSI, direction. Nah, untuk clocknya di sini menggunakan clock divider, dan untuk clocknya sama, clock pada clock divider juga sama menggunakan
clock internal. Kita setting dulu pin plannernya. Oh, kita compile, kita jadikan set as, kita compile. Kita tunggu dulu. Oke, sudah. Kemudian kita setting pin plannernya. Nah, di sini kan untuk pin plannernya terdapat clear, clock, direction, dan LSI, RSI. Nah, untuk key 3 ini kan sudah kita setting sebelumnya di LED hijau. LED merah. Sebentar. LED. V berarti ada di LED hijau. U22, U21 LED hijau. Nah, di sini untuk clear kita setting di K3. Kemudian nanti untuk directionnya kita setting di SW9. Kemudian LSI nya kita setting di K1, RSI kita setting di K0. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk settingannya. Clearnya ada di K3, K3 T21. Directionnya ada di SW9. Oh, yang RSI dulu. RSI nya di K0, R22. LSI nya di K1, R21. Directionnya ada di SW9. SW9 L2. Ini nggak dipakai. Ini juga enggak. Ini kan unknown ya. Dia tidak terdefinisi. Kemudian kita compile. Oke, setelah ini kita upload. Oke, tadi ini untuk K3 sebagai clear, K0 RSI, K1 LSI, dan directionnya ada di SW9. Nah, di sini data kita keluarkan satu dari kanan ke kiri, kita clear. Nah, ini kan dari kanan ke kiri.
Nah, ini ketika directionnya kita ubah jadi 1. Nah, ini dari kiri ke kanan. Nah, ini harus dimatikan, di clear dulu, baru bisa diubah kanan ke kiri. Nah, ini kan ketika dia kan button di sini kan aktif ketika button ini posisinya seperti ini, ketika SV9-nya 0, SV9-nya 0, maka dia ketika directionnya 0, kemudian kita keluarkan datanya. Tadi kan ketika directionnya 1. Oh, kita clear dulu 1. Ketika data dikeluarkan, data keluar dari kiri ke kanan. Nah, dari ke kiri ke kanan. Oh, sebenarnya ini kebalik. Tapi nggak apa-apa sih, sama aja. Nah, dari kanan ke kiri. Oh, ini tinggal penempatan LED-nya saja. Sebentar, saya ubah dulu. Oke, kita tunggu dulu. Ini baru saya ubah untuk outputnya. Tadi outputnya kebalik. Oke, sudah saya ubah. Nah, ini ketika directionnya 0, dari dia ketika directionnya 0, kemudian data dikeluarkan, maka untuk LSI dan RSI ini dia sebagai data. Nah, ketika data LSI ini kita tekan ini, dia mengeluarkan data 0 ya. Karena dalam keadaan awal button di sini memiliki data 1. Dia aktif ketika low. Nah, ini data LSI. Tadi kan untuk KI1 dia sebagai LSI. L left berarti kan dari kiri ke kanan. Nah, ketika direksinya dalam mode dari kiri ke kanan, ketika data dikeluarkan hanya bisa mengeluarkan data LSI. Tetapi jika RSI ini kita tekan, kita keluarkan, maka data tersebut tidak akan keluar. Kita harus mengubah dulu. Ini di clear. Oke. Ini di clear. Nah, ini kita sudah ubah, direksinya kita ubah. Kemudian data juga untuk keluarnya berubah dari kanan ke kiri. Nah, ketika dari kanan ke kiri, kita hanya bisa mengeluarkan data RSI. Nah, ketika kita menggunakan LSI pada mode RSI, kita tidak bisa
output tidak akan berpengaruh apa-apa. Seperti itu. Nah, ini yang dinamakan untuk percobaan 2 ini universal shift register. Universal, dia bisa bergeser dua arah dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Oke, jadi itu untuk percobaan kedua. Kemudian kita lanjut ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga ini, mohon maaf, tadi untuk percobaan kedua dia bidireksional. Bidireksional artinya ya tadi terdapat dua jalur dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri, seperti itu. Untuk percobaan ketiga ini dia universal. Oke, jadi untuk universal ini kita lihat dulu skripnya. Oke, untuk skripnya seperti ini. Ada fungsi baru generic width positif 8. Kemudian terdapat juga clock clear, RSI LSI functional select, kemudian P ini sebagai input, kemudian Q sebagai buffer. Di sini untuk P dan Q-nya in std logic vector width min 1 down to 0. Berarti kan width-nya 8 kurangi 1 7 down to 0. Itu juga untuk yang buffer. Kemudian pada proses CLK clear, if clear sama dengan 0, then Q conv std logic vector 0, width. Artinya di sini Q itu output key itu kita nolkan, seperti itu. Kemudian else if clock event and CLK1, then case functional select, kita memilih ketika 00, ketika functional selectnya dia 00, maka key dioutputkan ke key, jadi output sama dengan output. Kemudian jika functional selectnya 01, maka key diisi data RSI dan key width 1 down to 1. Kemudian when ketika functional selectnya itu 10, maka output key diisi data key width 2 down to 0 dan LSI. Kemudian jika functional selectnya 11, maka output key diisi data P, seperti itu. Kemudian di sini untuk blok diagramnya. Untuk blok diagramnya di sini terdapat clock, clear, RSI, LSI, functional select, P width. Nah, di sini menggunakan not untuk RSI dan LSI supaya tidak terjadi lagi di percobaan kedua. Tadi di percobaan kedua kan ketika kita memencet LSI dan RSI, LSI maupun RSI itu kan data yang dikeluarkan itu 0, malah berkebalikan, ketika kita pencet malah data yang keluar itu 0. Nah, kita harus membalikkan data tersebut menggunakan not. Jadi di sini nanti untuk RSI dan LSI-nya itu dalam keadaan awal tidak nyala, tetapi mati, dan ketika kita pencet data yang dikeluarkan itu bukan 0 tetapi 1. Seperti itu. Kemudian kita jadikan top level terlebih dahulu. Kita compile. Kita tunggu dulu. Oke, sudah. Kemudian kita atur pin plannernya. Nah, untuk pin plannernya di sini
yang tadi kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk LSI masih tetap di R21, kemudian RSI kita taruh di oke, R22, kemudian reset kita taruh di T22. Kemudian untuk clear tetap di T21. Untuk inputnya di sini terdapat P 0 sampai 7. Oke, yang 0 di sini kita gunakan SW0 L22. Mana tadi? P0 L22, ini L21, M22, V12, W12, U12, U11, M2, M1. Oh enggak, lah M2, S sampai SW7. Kemudian pilihan. Nah, pilihan ke 0 kita gunakan di tadi kan sampai SW7, kita gunakan di SW8, SW8 M1, L2. Kemudian untuk outputnya sendiri di sini kita gunakan LED merah. LED merah R20, R21, oh salah, R20, R19, R20, R19, U19, Y19, T18, V19, Y18, U18. Oke, di sini sudah kita setting untuk pin plannernya. Kemudian kita compile kembali. Oke, kemudian kita upload. Nah, di sini sudah. Tadi kan di sini ini SW0 sampai SW7 sebagai inputannya. Kemudian SW8 pilihan 1, SW9 pilihan 2, pilihan 1, SW pilihan 2. Kemudian K0 sebagai RSI, K1 LSI, K2 sebagai reset, K3 sebagai clear. Misal di sini ini kan tadi inputan ya, dari SW0 sampai SW7. Misal saya ingin mengeluarkan data 3.
biner 3 ini ya, 11 biner 3 kita keluarkan, set reset. Oh, oh, di sini masih dalam mode mode output tidak berpengaruh apa-apa ketika kita pencet apapun. Kan ketika dia 00 outputnya tidak akan berubah, tapi ketika SW1 nya kita pencet 1, nah output akan keluar. Oke, di sini modenya kita harus setting dulu modenya. Gampangannya pilihan ini SW8 dan SW9 ini sebagai selektor untuk memilih keadaan. Nah, ketika keadaan 11 itu, ketika 11 maka keadaannya hanya output data yang dapat dikeluarkan. Nah, tapi ketika modenya itu 01 sesuai pada script ya, ketika modenya 01 ketika modulnya 01 maka outputnya itu dari RSI yang ini. Oh, kebalik, berarti ini 10 LSI. Nah, sama ini sebagai clear deh. Nah, ketika dia modenya 01 ke datanya RSI. Oke. Jadi ini yang dinamakan universal. Artinya universal kita dalam satu rangkaian itu bisa menggunakan 3 bagian. Bagian pertama dia RSI untuk menggeser dari kiri ke kanan. Kemudian kita menggunakan LSI untuk menggeser dari kanan ke kiri. Kemudian ada juga data yang diinputkan secara manual. Nah, untuk mengkonfigurasi ketiga bagian tersebut digunakanlah pilihan. Seperti itu, sama seperti pada script yang telah kita bahas tadi. Ini pada functional select, ketika dia 00 maka outputnya sama dengan output. Nah, ketika functional selectnya 01 maka outputnya diisi RSI. Key dia berkurang sampai 8 kali. Kemudian jika functional selectnya, jika yang kita pilih itu 10, maka outputnya itu yang dikeluarkan adalah LSI. Kemudian jika 11, output yang dikeluarkan itu adalah P. P-nya tadi yang digunakan untuk input secara manual, seperti itu.